Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan, Prof. Khalid, dari sisi Iran sendiri. Menurut Anda apakah kemudian di situasi seperti ini, apakah kemudian Rusia dan China akan mungkin meninggalkan Iran? Pertama bahwa ada cost yang akan hilang ya, yang harus dibayar oleh China maupun Rusia sekiranya perang ini terjadi. Karena di situ ada banyak sekali tenaga kerja ahli dari Rusia dalam membangun reaktor nuklir misalnya, kemudian juga ada pembangunan listrik tenaga nuklir ya, kerjasama juga dengan Rusia. Kemudian berikutnya bahwa Iran ini setelah setelah Suriah sebelumnya, ini kan merupakan satu-satunya barangkali sahabat Rusia yang ada di wilayah Timur Tengah ini ya. Sementara yang lain kan umumnya sudah bagian dari kerjasama mereka dengan Amerika ya. Cina ini dia punya investasi besar. Tadi sudah disampaikan juga ya bahwa mereka punya investasi besar yang tidak mungkin kemudian Iran ini sebagai sumber bagi minyak Cina yang murah ya. Yang kedua bahwa dia punya investasi yang sangat besar dan dia tidak mungkin akan kemudian biarkan kemudian investasinya ini hancur karena perang ini. Berikutnya bahwa negara-negara Teluk yang ada di sekitarnya itu khawatir sebenarnya kalau terjadi perang ini. Karena Iran juga akan mengancam bahwa mereka yang terlibat dalam perang ini, mereka akan diserang oleh Iran dan sah menjadi musuh. Dan Iran ini kan baru menggunakan kemudian kemampuan persenjataannya khususnya rudal itu baru pada tingkat menengah. Sementara dalam proses kemudian ceasefire ini, dia sudah menguji cobakan beberapa rudal ya. Rudal Khurramsar itu kan baru pada level ketiga yang dia gunakan, tapi dia sekarang sudah menguji cobakan pada Khurramsar 5 ya. Artinya ada 2 lagi tingkat rudal yang sudah diuji cobakan. Belum lagi persenjataan lain yang dimiliki yang sampai sekarang belum pernah dideklar oleh Iran ini sendiri. Salah satu yang paling luar biasa bahwa misalnya dalam beberapa ini kita bisa baca misalnya tentang plasma ya, persenjataan plasma. Yang persenjataan plasma ini hanya Iran yang baru satu-satunya negara yang berhasil kemudian membangun persenjataan plasma ini yang efek kehancuran yang ditimbulkan oleh persenjataan plasma ini melebihi nuklir. Walaupun tidak memiliki kemudian efek radiasi seperti nuklir. Sementara Iran kan tidak mungkin mengembangkan persenjataan nuklir ini karena satu bahwa ini efek radiasinya, yang kedua bahwa fatwa yang kemudian ditetapkan oleh Supreme Leader yang sebelumnya Imam Ali Khamenei itu haram ya, karena efek yang ditimbulkannya. Dia mengembangkan jenis persenjataan yang berbeda yang hanya Iran yang baru saat ini memiliki. Jadi kalau kemudian misalnya terjadi perang ini, maka ke depan ini akan tidak cukup waktu bagi Trump untuk menyelesaikan perang ini. Oke, artinya Iran sendiri melihat negara-negara teluk tetangganya ini seperti apa? Apakah kemudian masih dianggap bisa bersikap netral ataupun sudah ada dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel? Karena kan kemudian berbeda sikapnya dengan negara Rusia dan juga China seperti itu. Beberapa negara teluk ini sepertinya sudah mulai bermain 2 kaki ya dalam konteks ini. Kita lihat misalnya Qatar ya. Kemudian seperti Arab Saudi sudah mendekati Cina ya. Kemudian bahwa yang beberapa negara lain itu kan seperti misalnya Irak atau kemudian bahkan Kuwait sekalipun ini kan sudah mulai kemudian terjadi perubahan ya arah politiknya. Yang sampai saat ini dalam BRICS itu kan Abbas Araghchi itu betul-betul menyerang kemudian UAE ya, Uni Emirat Arab, yang kemudian dianggap betul-betul kemudian menyerang Iran. Yang kemudian yang kedua yang masih dianggap oleh Iran sebagai musuh di bagian negara teluk itu adalah Bahrain misalnya ya. Tapi beberapa negara lain itu sudah mulai melunak ya, bahkan tidak menginginkan sebenarnya perang ini terjadi. Kenapa? Karena setelah melihat dalam waktu yang begitu panjang ini, 60 hari lebih, hampir 70 hari sekarang, itu menunjukkan bahwa Iran mampu bertahan. Dan kalau Iran ini berikutnya mampu bertahan dan Amerika tidak mungkin kemudian menghancurkan Iran atau merubah rezim yang terjadi pada Iran atau yang pemerintahan yang ada pada Iran ini, maka ini kan mereka harus berpikir ulang ya.
Kalau mereka kemudian terus menunjukkan sikap permusuhan, maka ini kan Iran akan nanti setelah selesai semua ini akan memperhitungkan dengan mereka, dan itu mereka tidak inginkan ya. Artinya mereka juga menginginkan bahwa status quo mereka sebagai penguasa, sebagai kingdom, sebagai kerajaan itu tetap terjaga. Walaupun mereka juga berada pada posisi malakama ya, karena setelah sekiranya Iran ini menang, ini kan akan menginspirasi pada masyarakat Arab yang umumnya itu mereka memiliki simpati kepada Iran yang berperang dengan Israel, sementara kemudian penguasanya itu kan bersahabat dengan Israel dan Amerika. Jadi akan terjadi kemudian gejolak-gejolak, dan bahkan yang saya dengar juga itu kan di Saudi itu ada gerakan politik yang di tokohnya itu kalau saya tidak salah sekarang berada di Prancis, itu sudah mulai kemudian melakukan upaya-upaya untuk melakukan oposisi politik di negara Saudi ya, menggoyang kemudian kerajaan. Baik. Ini kan mereka harus mampu membaca ini ya, dan menurut saya bahwa tawaran misalnya seperti yang ditawarkan oleh Iran, bahwa mereka harus membangun kemudian kekuatan bersama dan saling kemudian menghormati menghormati kedaulatan masing-masing, itu adalah sesuatu bentuk yang paling rasional untuk diterima ya, dibandingkan mereka misalnya harus masih kemudian membiayai pangkalan militer yang besar tapi tidak mampu menjaga keamanan mereka. Oke, baik, kembali pada kondisi di Amerika Serikat sendiri, Pak Pitan, menurut Anda apakah Washington ini sadar bahwa biaya perang ini bisa menghancurkan legitimasi politik domestiknya, dan kemudian apakah saat ini sebetulnya Washington sedang menyiapkan legitimasi perang itu sendiri? Begini, kalau dari segi legitimasi itu, kalau terjadi perang baru dan Amerika tidak berhasil menundukkan Iran, maka itu akan counterproduktif bagi pemilu setelah di bulan November nanti. Sehingga ini serba salah, ini Amerika berada pada posisi yang serba salah. Nah, saya mau jelaskan sebenarnya titik permasalahan yang sangat sulit daripada 5 tuntutan Iran tadi itu. Yang paling gampang itu adalah mencabut sanksi, karena itu hanya memerlukan satu surat keputusan. Tetapi soal tuntutan Iran yang pertama bahwa harus menghentikan perang di semua lini, ini sulit dilakukan karena Israel tidak dilibatkan dalam proses ini. Makanya dia bermain sendiri itu, terus menghantam Iran, Lebanon sama Gaza. Nah, yang paling sulit sebetulnya dari 5 tuntutan itu adalah tentang posisi Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini memang repot karena kalau kita pakai UNCLOS 82, nah ini masalahnya adalah Iran ini bukan state party pada UNCLOS 82, United Nations Convention on Law of the Sea. Nah, jadi Iran ini menggunakan Konvensi Jenewa tahun 1958 itu tentang territorial waters dan contiguous zone. Nah, yang jadi masalah itu bukan territorial watersnya, karena 12 mil dari garis pantai itu adalah wilayah kedaulatan Iran. Tapi kalau kita menggunakan UNCLOS 82, maka 12 mil berikutnya itu disebut contiguous zone. Nah, contiguous zone ini itu menjadi masalah karena apa? Karena kalau dihitung 24 mil, jadi 12 mil wilayah teritorial tambah 12 mil contiguous zone, lalu Oman juga menghitung begitu, maka tumpang tindih. Nah, maka itu sebabnya maka UNCLOS 82 itu memberikan solusi. Jadi solusi UNCLOS 82 itu disebut dengan transit passage. Transit passage itu mengatur bahwa perairan internasional itu, karena ini terlalu sempit, perairan internasional itu yang dimaksud adalah wilayah 12 mil contiguous zone dari pihak Iran dan 12 mil contiguous zone dari pihak Oman. Nah, itu adalah wilayah yang bisa dimandatkan oleh UNCLOS 82 di dalam pasal 38 daripada pasal 38 daripada UNCLOS 82. Nah, masalahnya adalah memang ini belum ada kesepakatan di PBB juga, sehingga Iran menggunakan Konvensi Jenewa tahun 1998, sementara PBB menggunakan UNCLOS 82. Itu sebabnya maka contiguous zone yang 12 mil itu, setelah wilayah kedaulatan 12 mil dari pantai, itu tidak diakui oleh PBB. Jadi kalau solusi yang saya mau berikan begini, contiguous zone itu
harus diklaim oleh Iran. Apakah Iran sudah klaim? Sudah. Iran sudah klaim bahwa itu wilayah dia. Masalahnya ada prosedur yang harus diikutin. Jadi secara hukum internasional itu Iran setelah mengklaim itu harus menurunkannya ke dalam undang-undang, lalu mendaftarkan ratifikasi daripada UNCLOS 82, karena Iran tanda tangan UNCLOS 82 tahun 85, tapi dia tidak meratifikasinya. Nah, sehingga harus didaftarkan di PBB supaya mendapat pengakuan. Jadi ketika Iran menuntut supaya Amerika harus mengakui bahwa seluruh wilayah Selat Hormuz ini adalah wilayah hak dia, itu tidak sesuai dengan UNCLOS 82. Baik. Nah, PBB belum mampu memberikan solusi sampai sekarang. Makanya terjadi bentrok di situ. Oke. Berarti ini arahnya akan seperti apa ketika ruang diplomasi berkali-kali kemudian gagal, Amerika juga terus mengeluarkan sinyal-sinyal ancaman seperti itu. Langkah berikutnya akan seperti apa? Kalau saya melihat Tahan dulu Pak Witan, Prof. Khalid, karena Iya, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.